Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valesia Jovanka dari kelompok 4. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Zaki, yang ketiga ada Adam, yang keempat ada Semi, dan yang kelima ada Siti Nisrina. Kami akan menjelaskan tentang titik-titik segaris dan pembagian ruas garis pada vektor. Yang pertama ada titik-titik segaris. Titik-titik segaris adalah dua atau lebih titik yang terletak pada garis yang sama. Yang kedua ada pembagian ruas garis pada vektor. Pembagian ruas garis ini terbagi jadi dua, yaitu pembagian ruas garis dalam bentuk vektor dan pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Pembagian ruas garis dalam bentuk vektor dapat dimisalkan seperti gambar berikut. Misalkan terdapat 3 buah titik yaitu A, B, dan C dengan vektor posisi vektor A, vektor B, dan vektor C. Apabila titik C membagi ruas garis AB dengan perbandingan AC banding CB sama dengan M banding N, maka vektor C dapat ditentukan dengan rumus AC banding CB sama dengan M banding N. Vektor C dikurang vektor A per vektor B dikurang vektor C sama dengan M per N. Setelah itu dikali silang menjadi N vektor C dikurang N vektor A sama dengan M vektor B dikurang M vektor C. Setelah itu dipindahkan yang sama. Jadi M vektor C plus N vektor C sama dengan M vektor B plus N vektor A. Karena M dan N sama-sama dikalikan C, jadi dapat diperoleh C dalam kurung M plus N sama dengan M vektor B plus N vektor A. Setelah itu M plus N-nya dipindah ruaskan, yang tadinya dikali menjadi dibagi. Jadi ditemukanlah rumus vektor C sama dengan M vektor B plus N vektor A per M plus N. Selanjutnya adalah pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Pembagian ruas garis ini menggunakan rumus yang sama dengan pembagian ruas garis dalam bentuk vektor. Misalkan ada perbandingan PS banding SQ sama dengan M banding N, maka vektor S sama dengan M dikalikan koordinat Q plus N dikalikan koordinat P per M plus N. Jadi koordinat titik S adalah MX2 plus NX1 per M plus N dan MY2 plus NY1 per M plus N. Lalu untuk bagian bangun ruang 3-nya sama saja dengan bangun ruang 2. Misalkan ada persamaan AP banding PB sama dengan M banding N, maka vektor P sama dengan M dikalikan koordinat B plus N dikalikan koordinat A per M plus N. Jadi koordinat titik P adalah MX2 plus NX1 per M plus N, MY2 plus NY1 per M plus N, dan MZ2 plus NZ1 per M plus N. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara penyelesaian soal berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randa Arik Zaki Fadilah
dari kelas 10 MIPA 2 dan saya akan mengerjakan tugas nomor 1 matematika peminatan untuk kelompok 4. Oke, pertanyaan adalah diketahui titik A 246, titik B 662 dan titik C PQ min 6. Jika titik A, B dan C segaris, maka tentukan nilai PQ. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Oke. Tanda yang pertama, selesaikan satu vektor A ke B. Nah, AB itu terdiri dari vektor O, B kurang OA. Jadi AB sama dengan 662 kurang 246. Jadi AB sama dengan 42 min 4. Lalu ada vektor B ke C. B, C sama dengan vektor O min C kurang vektor O ke B. OB, maaf. Lalu BC sama dengan, jadi BC sama dengan PQ min 6 sama, kurang 662. Jadi BC sama dengan P min 6, Q min 6, min 8. Lalu yang terakhir vektor A ke C. Ya. Vektor A ke C. Jadi AC sama dengan vektor OC kurang vektor OA. Jadi AC sama dengan PQ min 6 kurang 246. Jadi AC sama dengan P min 2, Q min 4 sama dengan yang terakhir 12. Lalu penyelesaian yang terakhir. Jadi penyelesaian adalah AB bagi ABC sama dengan 1 bagi 2. Jadi 4 bagi P min 6 sama dengan 1 bagi 2. Jadi P min 6 karena ini dikalikan. Jadi P min 6 sama dengan 8, maaf. Jadi P sama dengan 14. Lalu AB bagi BC sama dengan 1 bagi 2. 2 bagi Q min 6 sama dengan 1 bagi 2 karena dikali jadi Q min 6 4. Q sama dengan 4 jadi Q sama dengan 10. Jadi hasil terakhir adalah P tambah Q 24. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Arya Putra Negara dari kelas 10 MIPA 2 SCR. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan soal nomor 2 matematika peminatan latihan pembagian 2 ruas garis vektor. Di soal kita mengetahui kalau vektor AC banding vektor CB sama dengan 3 banding 4. Ditanya berapakah nilai vektor C. Caranya yaitu vektor C dalam kurung N tambah M sama dengan vektor MB ditambah vektor MA. Lalu C sama dengan vektor MB tambah vektor NA per N tambah M. Karena kita udah mengetahui kalau 3/4 itu sama dengan MN, jadi tinggal kita masukin saja. Jadi C sama dengan 3 vektor B tambah 4 vektor A per 3 tambah 4. Jadinya 3 vektor B tambah 4 vektor A per 7 sama dengan 3/7 vektor B ditambah 4 vektor AC per vektor CB sama dengan 3/4 dalam kurung M per N. Vektor C dikurangi vektor A per vektor B kurang vektor C sama dengan M per N. Lalu kita sekali silang N dikali vektor C dikurangi vektor A, M dikali vektor B dikurangi vektor C. Lalu N dalam kurung vektor C dikurangi vektor A sama dengan M dalam kurung vektor B dikurangi vektor C. Lalu kita kali masing-masing ruas. Jadinya vektor NC dikurangi vektor NA sama dengan vektor MB dikurangi vektor MC. Lalu kita pindahin MC ke ditambah NC, lalu NA ke ruas MB. Jadinya vektor NC ditambah vektor MC sama dengan vektor MB ditambah vektor NA. Lalu baik, mari kita lanjutkan ke nomor 3. Diketahui titik S segaris dengan titik A 1,2,1 dan B 1,5, min 5. Jika S berada di luar AB dengan AS banding SB sama dengan 2 banding min 1, maka koordinat titik S adalah, jadi kita kerjain dulu dimulai dari perbandingannya. Itu kita gunain jadi pecahan.
AS per SB sama dengan 2 per min 1. Nah, di sini AS itu sama dengan S dikurang A, dan SB itu sama dengan B dikurang S. Sama dengan 2 per min 1. Nah, di sini kita kalikan silang ya. Jadi, S dikali min 1 sama dengan min S. Min A dikali min 1 jadi plus A. Sama dengan B dikali 2 sama dengan 2B. Min S dikali 2 sama dengan min 2S. Di sini kita pindah ruaskan ya. Jadinya min S plus 2S sama dengan 2B dikurang A. Hasilnya jadi S sama dengan 2B dikurang A. Terus kita masukin aja nih angka-angkanya. Jadinya 2 dikali sama titik koordinat B-nya itu 1, 5, dan 5 dikurang titik koordinat A itu 1, 2, 1. Kita kalikan 1, 1. Ini 2 dikali 1, 2 dikali 5, dan 2 dikali min 5. Hasilnya jadi 2, 10, dan min 10. Dikurang 1, 2, 1. Hasilnya jadi 2 dikurang 1 itu 1. 10 dikurang 2, 8. Min 10 dikurang 1, min 11. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Diketahui A sama dengan 1, min 2, min 8, B sama dengan 3, min 4,0, dan P terletak di perpanjangan AB. Dari situ terbentuk persamaan vektor AP sama dengan min 3 vektor PB. Yang ditanya itu vektor posisi dari P. Cara menjawabnya, pertama kita tulis dulu persamaannya, yaitu vektor dari AP sama dengan min 3 vektor PB. Nah, cara mendapatkan vektor AP ini kan berarti titik P dikurang titik A sama dengan min 3 titik B dikurang titik P. Setelah itu kita proses. Min 3 dikalikan ke dalam jadi min 3B min ketemu min jadi plus 3P. Kan ini udah ada yang sama, P sama P sama, jadi dia dipindahin, pindah ruas. Jadi 3B min A sama dengan 3P min P. 3B min A sama dengan 3P kurang P, 2P. Nah, ini kan titik B sama A sudah diketahui. Jadi 3 kali titik B, 3, min 4,0 dikurang titik A, 1, min 2, min 8 sama dengan 2P. Dikalikan ke dalam jadi 9, min 12,0 dikurang 1, min 2, min 8 sama dengan 2P. Nah, ini tinggal dikurangin aja. 9 kurang 1, 8. Min 12, min 2. Min ketemu min jadi plus. Min 12 plus 2 jadi min 10. 0, min 8. Min ketemu min plus 0 plus 8 itu 8.
sama dengan 2P. Ini kan P-nya masih 2. Berarti cara nyari P-nya itu 8, min 10,8 ini dibagi 2. Jadi P itu 4, min 5,4. Nah, kan di jawabannya itu cuma ada dalam bentuk IJK. Jadi diubah dulu. P sama dengan 4I min 5J plus 4K. Nah, terus yang ditanya itu vektor posisi dari P. Vektor posisi itu selalu sama dengan titik ujungnya. Jadi vektor posisi dari P itu 4I min 5J plus 4K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Semi Hamzah dan saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan nomor 5 dari soal pembagian ruas vektor ini. Nah, di nomor 5 soalnya adalah diketahui PQLS adalah suatu persegi panjang. M adalah titik tengah PQ dan N membagi SM, sehingga SN perbandingan SN dan NM sama dengan 2/3. Jika vektor A mewakili vektor PS dan vektor B mewakili vektor PQ, maka PN adalah. Nah, di soal ini saya sudah memberikan foto penjelas jawaban saya. Nah, saya akan membacakannya ya. Nah, kita harus mencari diketahuinya dulu. Diketahui M adalah titik tengah PQ. Maka secara tidak langsung PM sama dengan setengah dari PQ. Lalu N membagi SM dengan perbandingan 2/3. PS adalah vektor A dan PQ adalah vektor B. Nah, kita langsung jawab saja. Vektor PN adalah 3 vektor PS tambah 2 vektor PM per 3 tambah 2. Habis itu kita ini aja ya, kita sebut vektor PS dan vektor PM-nya itu A dan B. Jadi 3A tambah 2 dalam kurung setengah PQ. Nah, jadi kita ketemu aja, kita coret aja 2 dicoret 1,5 jadi 1 gitu. Nah, jadi kita dapatnya 3A tambah 1B per 5. Lalu kita pisah, jadi 3/5A tambah 1/5B. Jawabannya adalah E. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.